Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat mahasiswa semester 6 prodi BBA. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama. Hari ini kita akan mengkaji atau belajar bersama langkah-langkah pembelajaran untuk materi bahasa Arab di sekolah. Baik, sebagaimana yang saya kutip dari kitab Amaliyatut Tadris yang diterbitkan oleh Gontor, ada langkah-langkah pembelajaran untuk materi pembelajaran bahasa Arab. Langsung saja, khutwatut ta'lim. Langkah-langkah pembelajaran bahasa Arab. Ya, ini langkah-langkah secara umum ya. Secara umum dan dia bahasa asing. Dijelaskan di dalam kitab tersebut bahwasanya langkah pertama kalau kita sebagai seorang guru untuk menjelaskan materi baru atau judul baru atau kosakata baru gitu ya. Itu kita harus malam atau sebelum kita masuk kelas itu kita identifikasi dulu mana kosakata yang kira-kira sulit bagi mereka. Ini kita kelompokkan. Ya, kemudian nanti kita berikan kepada mereka dengan cara-cara berikut ini supaya mereka itu bisa paham. Gitu ya. Yang pertama apa? Yulaffizul mudarris al-kalimah allati arada syarhaha talfizan wadihan thumma ya'muru talamid bimuhakatihi fardiyan aw jama'iyyan. Yang pertama adalah guru melafadzkan kalimat yang ingin dijelaskan talfizan wadihan dengan suara yang lantang, suara yang jelas. Thumma ya'muru talamid bimuhakatihi fardiyan aw jama'iyyan. Kemudian sang guru meminta murid untuk mengikutinya. Fardiyan atau jama'iyyan, baik secara individu maupun kelompok. Contohnya jawalatun anta ya akhi, jawalatun anta ya akhi, jawalatun antum kulu jama'atan jawalatun, seperti itu. Dan catatannya jangan sampai guru salah dalam melafadzkan kata. Ya, makanya harus belajar dulu malamnya atau H- berapa sebelum mengajar. Kemudian yang kedua adalah yaktubul kalimah allati al-jadidah awis so'bah ala sabur. Setelah dilafadzkan bersama-sama, ya, jawalatun tadi, kemudian sang guru menulis. Tayyib aktubuha ala saburah, jawalatun. Kalau sudah, guru bertanya kepada muridnya, yas'aluhum afahimu ma'nal tilkal kalimah am lam yafhamu. Apakah mereka paham atau belum? Fahim tu makna hadhil kalimah? Seperti itu ya. Idza fahima ba'duhum, kalau salah seorang dari mereka paham atau banyak yang paham, ya. Ya tulubul mudarris at-tilmid alladhi yafham an yadhkura ma'nahu aw yad'uha fil jumlah. Guru boleh meminta kepada murid untuk meletakkan atau menyebutkan maknanya, ya, atau meletakkan kalimat tersebut di dalam kalimat, di dalam jumlah, di dalam kalimat. Oke, langkah berikutnya adalah idza lam yafhamu. Nah, kalau kosakatanya kok mereka belum paham, gitu ya. Ini kita harus punya trik berikutnya. Biwasailil idoh al-hissiyah, menggunakan media pembelajaran ataupun alat peraga yang sifatnya hissiyah, sifatnya indrawi. Jadi bisa dilihat, ya, bisa diraba. Apa contoh dari indrawi tadi? Asy-syai' dzatuhu au timtsaluhu au namudzajuhu. Contoh bendanya langsung atau replikanya atau miniaturnya lah.
Gitu ya. Misalnya nih, kita tadi membahas kosakata jawalatun, artinya motor. Kita bisa menggunakan langsung. Ya, kalau mereka belum paham jawalatun, ya udah kita kasih contohnya. Ungduru ilal maidan. Tilka jawalatun. Pasti mereka langsung connect, langsung paham. Oh ya, jawalatun artinya motor. Kalau motornya nggak ada, ya atau mungkin kita di ruang yang ber-AC atau mungkin tertutup gitu ya, kita bisa menggunakan apa? Replikanya, menggunakan contohnya. Kita bawa tas, masukkan, kita ambil dari tas kita, hadihi jawalatun, motor-motoran gitu. Mereka paham. Ya, kemudian berikutnya adalah suratu dzalika syai'. Gambarnya, print out-nya, fotonya dari motor tadi, dari jawalatun tadi, au suratuhu ala saburoh. Nah, kalau kita pinter gambar, bisa nih kita menggunakan gambarnya. Kita gambar di atas papan tulis. Gitu. Gitu ya. Boleh menggunakan ini. Tapi kalau zaman sekarang ya kayaknya nggak mungkin lah. Kita nggak punya foto ataupun gambarnya. Kalau zaman dulu ya mungkin. Kemudian berikutnya yang masih indrawi gitu ya. Biharokatin tadulu alal ma'na. Dengan gerakan, dengan harokat, dengan gerakan yang menunjukkan alal makna, yang bisa memberikan gambaran makna dari kalimat yang ingin kita jelaskan. Misalnya kita berdiri depan anak-anak, kita memperagakan ngengkol motor. Ungduruhuna, cegleng, langsung kita bersuara, teng gitu. Itu pasti mereka langsung paham. Oh ya, jawalatun maknahu motor. Begitu ya. Ini contoh dari indrawi. Berikutnya adalah contoh yang lugawi. Ya. Kalau yang indrawi tadi mungkin lebih cocok untuk anak-anak yang SD SMP bisa. Ya. Tapi kalau yang ini bisa untuk anak-anak yang SMA bisa. Karena mereka sudah penalarannya sudah mulai berkembang, sudah mulai tumbuh gitu. Sudah mulai muncul. Biwat il kalimah fi jumlah muwaddohah lil makna. Menggunakan contoh kalimat yang menjurus kepada makna dari benda yang ingin kita jelaskan tadi. Misalnya, ana adhabu ila suqi bil jawalah. Oh ya, mereka paham. Idza lam yafhamu ata al mudarris bi jumlatin ukhra wa hakadha. Kalau muridnya masih belum paham, guru bisa memberikan contoh yang lain yang lebih mudah dipahami. Begitu ya. Nah. Kalau muridnya masih belum paham lagi, ya kasih lagi. Ya, jadi guru itu harus punya perbendaharaan contoh yang banyak sebelum masuk kelas. Bidzikril misal awil mafhum awil bayan. Ya. Kalau emang masih belum paham lagi, ya guru bisa menyebutkan contohnya lagi. Ya. Yang bisa dipahami oleh mereka. Kemudian, kalau sudah kita kasih contoh lugawiyah tadi, kok mereka masih belum paham, misalnya kosakatanya sulit, gitu ya. Itu yajuzu dzikru tarjamah. Boleh menyebutkan terjemahannya. Dengan langkah-langkah apa? 1. An yukariro al-kalimah al-arabiyah al-ajnabiyah hatta rosahot al-kalimah al-jadidah fi adhani talamid. Guru harus banyak-banyak mengulang kosakata yang Arabnya. Jadi, jawalatun maknahu, mereka belum paham gitu ya, maknahu motor. Kata-kata motor itu cukup sekali saja di dalam jam itu. Jadi mereka tuh harus ingat yang jawalatunnya, bukan motornya. Jawalatun gitu ya. Seperti itu. Jadi yang melekat dalam benak mereka itu adalah kosakata jawalatunnya, bukan kosakata motor.
Berikutnya, an la yukarriro al-kalimah al-Indonesia hatta la tatarasakho al-kalimah al-Indonesia fi adhanihim. Jadi nggak boleh mengulang-ulang kosakata yang Indonesia. Kenapa? Karena kalau sering diulang, nanti yang diingat anak-anak adalah kosakata motornya, bukan kosakata Jawa latunnya. Kenapa? Li'anna darsa laisa darsul lughah al-Indonesia. Karena pelajaran hari ini, pelajaran Islam itu adalah pelajaran bahasa Arab, bukan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi seperti itu ya. Jadi itu adalah langkah-langkah secara umum ya, pembelajaran materi baru untuk bahasa asing. Ya, bisa Jepang, Indonesia, bisa Jepang, Inggris maupun Arab. Seperti itu. Nah, selesai. Ya mudah-mudahan ini yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita, apalagi kita sebagai calon guru, khususnya guru bahasa Arab. Antum semua harus bisa memberikan pembelajaran yang sangat efektif ya, yang sangat bagus ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi nggak boleh tertinggal di dalam informasi pembelajaran seperti ini. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.